Hidup ini bagi saya sebuah perjalanan pendewasaan yang dimana saya menangis, gak kuat, menjadi kuat, belajar kuat, terjatuh, berdiri lagi, jatuh 10 kali, nangis 11 kali, dan alhamdulillahnya Allah menyelamatkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Haryo Prabu di The Cooking Rockers. Kali ini saya mau ngajak Anda, kalian semua nih di rumah saya. Kebetulan ini adalah kebun kecil saya, tempat saya bersantai dan recovery. Yang tahu kan cerita saya bagaimana terakhir-terakhir ini. Ikutin saya terus di The Cooking Rockers bersama saya Chef Haryo Prabu. Ya alhamdulillah, saya kasih Allah untuk istirahat ya selama sebulan yang lalu. Tempat ini 30 hari, saya istirahat di rumah, jantung saya mengalami penurunan. Tapi justru di situ, saya selalu berpikir positif ya. Bahwa tidak ada badai yang tidak usai. Tidak ada hujan, tidak reda. Pasti semuanya akan membaik. Dan benar, alhamdulillah tadi malam saya bisa bernapas lega. Walaupun pagi ini, suara yang didengar ya seperti ini, suara saya parau, saya masih belum ada tenaga sama sekali. Tapi saya yakin Allah akan menyembuhkan. Karena segala sesuatu penyakit itu berasal dari Allah. Jadi ketika Allah berkehendak untuk mencabutnya, maka Allah akan mencabut penyakit itu. Yang saya lakukan diantaranya berpikir positif. Saya masih jauh lebih bersyukur, lebih beruntung dari kawan-kawan yang penyakitnya lebih berat dari saya. Ternyata ada orang yang punya kanker mulut, yang tidak bisa menelan dan tidak bisa berbicara. Ternyata masih ada orang yang punya penyakit paru-paru akut. Dia harus bekerja untuk bertahan hidup. Rasa syukur itu adalah obat saya. Dan yang paling utama adalah Al-Quran ya. Mendengarkan Al-Quran, membaca, walaupun terbata-bata, tapi harus dibaca. Karena Al-Quran itu asyifa, penyembuh, pengangkat. Kalau kita kadang sebagai manusia kita marah, diberikan cobaan atau penyakit seperti ini. Tapi justru saya akhirnya berkompromi, berteman dengan penyakit. Ini batasan saya. Harus lebih sabar, bijaksana, wise, tidak gusak-gusuk melihat masalah. Kalau dulu begini, barangkali saya tidak seperti sekarang. Tidak sesabar sekarang, tidak menjadi bijaksana. Terlebih saya mendapat ajaran yang sangat besar. Ketika suatu pagi saya menemukan berita Gary Iskak waktu itu masuk rumah sakit dengan foto hidungnya ada selang, ada sondenya. Di situ saya mendapat teguran keras dari Allah. Ya Allah, seorang Gary sahabat saya, he was a bad boy. Dia anak nakal dulu. Tapi Allah bersihkan, Allah ambil kenakalan-kenakalan sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang soleh. Dan dia adalah sebagai salah satu teman saya yang memotivasi saya dari jauh ya. Saya tidak banyak ketemu sama Gary, tapi quality saya dengan Gary itu seperti sepasang sahabat yang saling mengingatkan kepada kebaikan. Keren kan? Yang padahal dulu sama-sama nakal gitu, punya cara sendiri untuk bergaul. Tapi justru dia diketemukan dalam sebuah quality time, bukan quantity time bertemu sering, tidak. Justru ketika Gary sakit, saya harus bergegas jadi jubir di TV nasional bahwa Gary baik-baik saja, dia bukan kanker hati, biarkan dia istirahat dengan keluarganya, biarkan dia isolasi, biarkan dia tenang, saya akan menjawab sebaik-baiknya. Nah, itulah bagaimana saya berkompromi dengan penyakit dan bagaimana saya berkompromi dengan kehidupan saya yang ke depan ini. Jadi saya nggak marah dengan penyakit ini, tapi justru saya berusaha berteman dengan penyakit ini dan bersyukur atas penyakit ini sehingga aku selalu mengingat Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah kemudian, dan Allah selanjutnya. Hidup ini harus disertai Allah. Bangun tidur bersyukur, masih bisa bernafas karena Allah. Bangun tidur bersyukur, masih ada yang bikinin teh dan jahe hangat setiap pagi. Coba kalau dalam keadaan lemah, gak ada yang bikinin teh hangat sama jahe hangat. Bersyukur masih bisa bernafas, walaupun setengah nafas. Bersyukur walaupun makanannya bukan makanan mewah. Karena bagi saya di usia 46 ini bukan kemewahan lagi yang saya cari, tapi makanan yang berkah,
makanan yang dapat membuat saya menjadi cukup menegakkan tulang belakang saya. Karena makanan mewah itu tidak pernah berujung. Itu hanya berujung kepada nafsu, nafsu, dan nafsu. Jadi saya kalau mukbang itu saya nggak dukung itu. Itu bukan cara yang baik untuk makan. Makan dia secukupnya. Kalau ada kelebihan ya kita berbagi dengan tetangga, dengan orang. Afdol loh kalau kita makan enak. Sementara tetangga kita itu kelaparan. Kita harus tahu itu. Kita tetangga kita ini ada nggak yang miskin, yang lapar. Kayak kemarin, di depan ada warung. Ibu belanja tapi nyuri ayam di kios. Laporin polisi. Saya bilang, jangan, belum tentu dia mencuri karena dia memang ingin mencuri. Barangkali memang benar-benar lapar. Saya putar CCTV saya. Oh iya, ternyata memang kelaparan. Memang nggak punya uang. Akhirnya apa? Diam-diam kita datangin, kita belikan sembako, kita taruh di depan pintu. Nah itu cara Islam membantu sesama Islam itu begitu. Tidak menjudge, tapi justru membantu dari belakang. Motivasinya kenapa dia mencuri ayam? Apa karena dia pengen bermewahan makan ayam? Tidak ternyata. Karena memang kelaparan, nggak bisa beli ayam. Dalam keadaan recovery, makanan apa yang cocok untuk recovery? Oke. Makanan yang cocok untuk recovery adalah makanan yang berguna untuk kebutuhan nutrisi tubuh. Pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh. Bukan kepuasan lidah atau kenikmatan rasa manis, asin, gurih, dan lain-lain. Tapi memang efek dari obat itu adalah pahit mulut. Sehingga butuh yang manis-manis. Yang manis-manis itu dari mana? Kalau saya dari buah. Buah apa? Buah semangka yang berair. Kesukaannya Rasulullah kan. Kemudian buah jeruk. Kemudian ada apel atau pir. Alhamdulillah, recovery kiriman makanan dari teman-teman dari UKM yang sayang sama saya, yang mendukung sama saya, makanan itu dikirimin terus. Sampai saya mau makan bebek ada, mau makan buah-buahan yang enak juga ada. Mungkin itulah buah dari kebaikan. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan untuk kita. Ketika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan untuk kita. Al-Isra ayat 7. Saya yang pahit karena obat, ada anggur. Kemudian ketika haus kerongkongan, ada semangka. Semangkanya dikasih lagi, nggak beli. Pengen makan daging, ada bebek packing datang dari teman yang membuatkan bebek packing. Dari Mahadewi Kitchen. Saya sampai sekarang masih simpan makanannya banyak sekali di lemari es. Ada makcia di sana. Saya mau makan Minang, makanan Padang yang otentik, bagus juga ada. Masalah. Terima kasih buat makcia Cipete, makcia Kebayoran Lama. Jadi makanan itu sebenarnya ya dimakan sedikit-sedikit saja. Kenapa begitu? Karena ketika recovery itu badan kita sangat lemah. Tapi dia membutuhkan sel-sel baru, vitamin, kemudian gizi, protein-protein yang baru. Dengan makanan-makanan yang cukup dan halal. Hindari es. Nah ini, luar biasa. Es itu nikmat, es itu seger, es itu kita tahu sangat tempting sekali. Tapi sebenarnya tidak baik untuk jantung. Sangat tidak baik. Jadi memang harus dibiasakan air hangat. Jus juga gitu, suhu ruang. Kita suhu ruang aja, kita diamkan dulu sampai suhu ruang, sejuk aja ya, cukup sejuk aja, tidak harus hangat gitu. Nah itu baru boleh dimakan. Dan jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah ini saya mau cerita air zam-zam. Karena istri saya menyimpan 10 liter air zam-zam. Masya Allah, ini tidak bohong. Saya bersaksi atas nama Allah bahwa memang air zam-zam itu ketika dibacakan tergantung niat bacanya. Maka air itu akan membentuk manfaat segera. Saya bilang ini, ya Allah, saya sedang sesak napas. Tolong, plongkan nafas saya. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, plong. Dengan air zam-zam itu benar-benar bisa menyembuhkan. Ya Allah, buatlah badanku ini kentut. Jadi badanku ini banyak anginnya. Banyak angin duduk di dalam. Ya Allah, jadikanlah air penyembuh zam-zam ini sebagai air penyembuh yang dapat mengeluarkan angin. Glek, glek, glek. Keluar kentut. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi itu keluar. Dus. Kalau punya rezeki, simpan itu air zam-zam. Allah yang menciptakan kita dari cairan loh. Dari bisa menjadi fisik begini. Berarti apa? Ya obatnya air. Kalau Allah itu sudah memberikan rezeki kepada umatnya,
tanpa terkecuali, tanpa berkekurangan. Hanya Allah memberikan sedikit kelaparan, sedikit kekurangan buah-buahan dan sedikit ketakutan agar engkau takwa kepadaku. Nggak ada orang cintanya sampai gemeteran, nggak bisa makan gitu. Pasti Allah kasih jalan rezeki selama dia bergerak. Jadi jangan takut dengan kondisi sekarang. Kita tahu kondisi pandemi ini semua keadaan stres, apalagi teror yang paling berat adalah teror dari televisi ya. Jadi terornya itu sebenarnya di televisi. Matikan televisi. Lalu bergaul dengan orang ya, bisa aja dengan dengan prokes, dengan syarat lah gitu ya. Yang dekat-dekat aja, menyiram tanaman, berbicara dengan makhluk hidup. Namanya makhluk hidup loh. Dia nggak akan tumbuh cantik kalau dia tidak diajak ngomong. Elus-elus, mencoba untuk berkompromi dengan keadaan. Segala sesuatu kalau dimulai dengan baik, dengan rasa syukur dengan Allah, jalan dengan Allah, bangun dengan Allah, bekerja untuk Allah, pulang untuk Allah, maka Allah akan melindungi dan menjamin kita, hati perasaan kita ini untuk tentram. Pasti Allah kasih. Ada rasa capek, ke masjid, mampir, sholat di sana. Rasa lelah di jalan, ke masjid, basuh wajahnya, sholat, sebut nama Allah, sujud. Karena semua yang dimulai dengan Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Itu janjinya Allah. Ini pengalaman saya. Karena semua orang pasti punya jalan rezeki sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa meniru kesuksesan seseorang. Karena kesuksesan seseorang itu sangat relatif. Mau tahu nggak apa yang paling mahal dan berharga dalam hidup ini? Kesehatan. Kenapa? Kamu punya Harley 6, punya rumah 4, istri 4, tapi badanmu dicolek sakit. Ada nggak? Ada. Apa itu bahagia? Kamu punya kemewahan di mana-mana. Kamu punya mobil 20. Sepakat bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu harus dimiliki dalam hati. Dengan apa? Dengan kedamaian. Minta kedamaian kepada Allah. Hidup apa adanya itu Masya Allah. Enak banget. Motor saya tahun 2007. Mio. Bekas. Tapi surat-suratnya bagus. Ternyata Allah kasih apa? Motor yang bagus. Tapi dari cash, uang cash. Nggak riba. Jadi damai, hidup itu apa adanya. Paling enak apa adanya. Tidak berpura-pura kaya. Ada uang. Sedekahkan. Dan yang paling berat adalah sedekah di saat sempit. Uang tinggal 200.000. Tapi ada orang yang lebih susah dari kita. Kita kasih 100.000. Itu berat sekali. Dan kita bisa melewati itu. Masya Allah. Nanti Allah kasih kedamaian. Allah angkat penyakitnya. Yang jelas, hidup ini bagi saya sebuah perjalanan pendewasaan yang dimana saya menangis, tidak kuat, jadi kuat, belajar kuat, jatuh, berdiri lagi, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali, dan alhamdulillahnya Allah menyelamatkan saya. Bersyukur, lalu bersyukur, jalin silaturahmi, jangan berbohong, jujur sama hidup. Allah akan mengirimkan banyak sekali orang-orang baru dalam hidupmu. Orang-orang yang membantu kamu, mendukung kamu, menyayangimu, mendukung mentalmu. Jadi hidup itu bukan sekedar fashion, sekedar baju. Itu semua artificial. Itu semua adalah kesenangan dunia. Harley Davidson, motor besar, dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah damai. Ketika kamu mendapatkan damai di hati, disitulah kemenangan kita sebagai umat manusia. Sering kan melihat ada tukang beca, ada petani, uangnya nggak seberapa gitu. Kuli bangunan, kuli batu gitu. Dia nggak sekolah di Oxford, nggak sekolah di Belanda atau di Madinah. Tapi dia punya kekayaan yang orang kaya nggak punya. Apa? Keprimaan, sehat. Dan sehat itu adalah yang paling mahal. Makanya, gunakanlah kesehatan kita di saat sehat untuk kebaikan di jalan Allah. Saya tidak berkata banyak, tapi saya hanya menyampaikan pengalaman hidup. Kita dalam sisa hidup ini yang nggak tahu gitu kapan nanti ajal menjemput, karena sekarang ini di era pandemi ini lingkaran terdekat kita banyak yang sudah meninggal. Itu cukuplah kematian sebagai peringatan. Berbuat kezaliman terus atau berbuat kebaikan. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada abu-abu nih. Kalau saya ngajak kebaikan deh, ya tolong nih orang-orang yang susah di bawah nih. Semampu kita nggak punya uang, beras, nggak punya beras, doa. Bergaulah dengan orang-orang miskin sehingga engkau timbul rasa syukur. Makanlah bareng dengan orang-orang miskin yang tidak bisa makan mewah sehingga engkau tahu apa artinya kelaparan. Engkau tahu apa artinya itu berbagi. Engkau tahu artinya apa itu serakah, memikirkan diri sendiri. Jadi kita itu harus sosialisasi, introspeksi, melihat diri sendiri ke dalam. Saya rasa itu. Bersama saya, Syekh Harry Pramu di Direct to Fitness.